langsung. Informasi, ingat kembali Cornerstone 9.2 bahwa unit yang dianggarkan untuk diproduksi pada setiap triwulan adalah 1060, 1260, 1600, dan 1800. Diperlukan 0,2 jam untuk memproduksi satu kaos. Rata-rata biaya per jam adalah 10. Diminta, susunlah anggaran tenaga kerja langsung. Unit yang akan diproduksi 1060, 1260, 1600, 1800, 5720. Waktu tenaga kerja langsung per unit dalam jam 0,12. Total jam yang dibutuhkan 1272, 1512, 1920, 2160, 6864. Rata-rata upah per jam 10. Total biaya tenaga kerja langsung 1272, 1512, 1920, 2160, 6864. Menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Mengacu pada Cornerstone 9.4 untuk anggaran tenaga kerja langsung. Tingkat overhead variabelnya 5 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar 1.645 per triwulan. Jumlah ini termasuk penyusutan untuk setiap triwulan sebesar 540. Susunlah anggaran tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan 1272, 1512, 1920, 2160, 6864. Tingkat variabel overhead 5. Overhead variabel yang dianggarkan 636, 756, 960, 1080, 3423. Overhead tetap yang dianggarkan 1645. Total overhead 2281, 2401, 2605, 2725, 10.012. Menyusun anggaran persediaan bahan akhir jadi. Informasi mengacu pada Cornerstone 9.3, 9.4, dan 9.5 terkait anggaran bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Diminta, hitunglah biaya produk per unit. Susunlah anggaran persediaan barang akhir jadi. Bahan baku langsung, kaos polos 3, tinta 5 ons, $20, 1.400. Tenaga kerja langsung 12 jam, $10, 120. Overhead variabel 0,12 jam, $5, 0.60. Tetap 12 jam, $9, 59, 115. Total biaya per unit 6,95 dolar. Kaos berlogo 200, biaya per unit 6.95. Total persediaan akhir 1.390. Mengacu pada Cornerstone 9.3 sampai 9.6 untuk anggaran bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, dan barang jadi akhir. Biaya persediaan barang jadi awal 1.251. Disusunlah anggaran beban pokok penjualan. Bahan baku langsung yang digunakan Cornerstone 9.3 22.880. Tenaga kerja langsung yang digunakan Cornerstone 9.4 6.864. Overhead Cornerstone 9.5 10.012. Biaya produksi yang dianggarkan 39.756. Barang jadi awal 1.251. Beban pokok barang yang tersedia untuk dijual 41.007. Dikurangi barang akhir jadi Cornerstone 9.6 1.390. Beban pokok penjualan yang dianggarkan 39.617. Menyusun anggaran beban pokok penjualan dan administrasi. Mengacu pada Corner 9.1 untuk anggaran penjualan.
Beban variabelnya sebesar 10 unit yang terjual. Rata-rata gaji sebesar 1.420 per triwulan. Utilitas sebesar 50 per triwulan dan penyusutan sebesar 150 triwulan. Iklan untuk 1 triwulan sampai 4 masing-masing adalah 100, 200, 800, dan 500. Diminta susunlah anggaran beban penjualan dan administrasi. Penjualan yang direncanakan dalam unit Cornerstone 9.1 1.100, 1.200, 1.500, 2.000, 5.700. Beban pokok penjualan dan administrasi variabel per unit 0,10. Total beban variabel 100, 120, 150, 200, 570. Beban penjualan dan administrasi tetap gaji 1.420, utilitas 50, iklan 100, penyusutan 150. Total beban tetap 1.720, 1.820, 2.420, 2.120, 8.080. Total beban penjualan dan administrasi 1.820, 1.940, 2.570, 2.370, 8.650. Mendefinisikan menyiapkan keuangan, mengidentifikasi komponen utamanya dan menjelaskan hubungan timbal balik dari berbagai komponennya. Penyusunan anggaran keuangan. Anggaran lain yang ada dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasanya disusun adalah anggaran kas, laporan posisi keuangan anggaran dianggarkan. Anggaran untuk belanja modal. Penyusunan laporan laba rugian dianggarkan. Informasi mengacu pada Cornerstone 9.1, 9.7, 9.8, dan 9.12. Untuk anggaran penjualan, anggaran beban pokok penjualan, anggaran beban penjualan dan administrasi, dan anggaran kas. Asumsikan bahwa tarif pajaknya 40%. Diminta susunan laporan laba rugi yang dianggarkan. Penjualan Cornerstone 9.1 57.000 dikurangi beban pokok penjualan Cornerstone 9.7 39.617, margin bruto 17.383 dikurangi beban penjualan dan administrasi Cornerstone 9.8 8.650, laba operasi 8.733 dikurangi beban bunga Cornerstone 9.12 60, laba sebelum pajak penghasilan 8.673 dikurangi pajak penghasilan 0,40 kali 8.673 3.469, laba neto $5.204. Selanjutnya, anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget merupakan alat untuk meramal arus kas yang terjadi pada waktu tertentu. Estimasi arus kas berlaku untuk menentukan apakah anggaran perusahaan cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan atau tidak. Cornerstone 9.10 menyusun jadwal penagihan kas atas piutang usaha. Mengapa? Memperkirakan penagihan kas atas piutang usaha adalah bagian penting dari anggaran kas. Informasi dari pengalaman sebelumnya, Texas Rex memperkirakan secara rata-rata sebesar 25% dari total penjualan adalah penjualan tunai dan 75% adalah penjualan secara kredit. Dari penjualan kredit tersebut, Texas Rex memperkirakan 90% akan dibayar tunai selama triwulan penjualan dan sisanya sebesar 10% akan dibayar pada triwulan berikutnya. Ingat kembali dari Cornerstone 9.1 bahwa Texas Rex berharap akan memperoleh total penjualan sebagai berikut. Triwulan 1 $10.000, triwulan 2 $12.000, triwulan 3 $15.000, triwulan 4 $20.000. Saldo akun piutang usaha pada triwulan terakhir 2013 adalah $1.350
$10.000, piutang ini akan diterima dalam bentuk uang tunai pada triwulan pertama 2014. Diminta yang pertama itu hitunglah penjualan tunai yang diharapkan pada triwulan 2014, dan yang kedua susunlah jadwal yang menunjukkan penerimaan kas dari penjualan yang diharapkan pada setiap triwulan 2014. Solusi yang pertama itu penjualan tunai yang diharapkan pada triwulan 1 $10.000 dikali 0,25 hasilnya $2.500. Selanjutnya, penjualan tunai yang diharapkan pada triwulan 2 $12.000 dikali 0,25 hasilnya $3.000. Penjualan tunai yang diharapkan pada triwulan 3 $15.000 dikali 0,25 hasilnya $3.750. Penjualan tunai yang diharapkan pada triwulan 4 $20.000 dikali 0,25 hasilnya $5.000. Penjualan tunai pada triwulan 1 $2.500, triwulan 2 $3.000, triwulan 3 $3.750, triwulan 4 $5.000. Penerimaan penjualan kredit dari triwulan 4 2013 $1.350, triwulan 1 2014 $6.750 itu A-nya, dan yang B-nya $750. Triwulan 2 2014 itu $8.100 itu C-nya, dan yang D-nya $900. Triwulan 3 2014 $10.125 itu E-nya, dan yang F-nya itu $1.125. Dan triwulan 4 2014 $13.500 itu G-nya. Jadi total penerimaan kas di triwulan 1 itu $2.500 ditambah 1.350 ditambah 6.750, jadi hasilnya $10.600. Dan di triwulan 2 3.000 ditambah 750 ditambah 8.100, hasilnya itu $11.850. Dan di triwulan 3 $3.750 ditambah 900 ditambah 10.125, hasilnya $14.775. Dan di triwulan 4 5.000 ditambah 1.125 ditambah 13.500, hasilnya $19.625. Menentukan pembayaran tunai atas utang usaha. Mengapa? Pembayaran tunai tidak harus dilakukan pada bulan terjadinya pembelian. Jadi selanjutnya ini cornerstone 9.11. Menentukan pembayaran tunai atas utang usaha. Mengapa? Pembayaran tunai tidak harus dilakukan pada bulan terjadinya pembelian. Kemampuan perusahaan untuk membayar secara bertahap menyebabkan munculnya keharusan atau imperatif untuk mengetahui kapan kas akan dibutuhkan. Informasi, Texas Rex membeli semua bahan baku secara kredit. Sebesar 80% dari pembelian dibayarkan pada triwulan terjadinya pembelian. Sisanya sebesar 20% dibayarkan pada triwulan berikutnya. Pembelian pada triwulan keempat 2013 sebesar $5.000. Ingat kembali dari cornerstone
9.3 bahwa Texas Rex berharap akan melakukan pembelian bahan baku sebagai berikut. Triwulan 1 $4.490, triwulan 2 $5.176, triwulan 3 $6.480, triwulan 4 $6.904. Diminta buatlah jadwal yang menunjukkan pembayaran utang dagang yang diperhitungkan atas pembelian bahan baku. Solusi: kas yang dibutuhkan untuk pembayaran utang dagang triwulan 4 2013 $1.000 itu A-nya, triwulan 1 2014 $3.594 itu B-nya, dan yang C-nya itu $898. Triwulan 2 2014 $4.141 itu D-nya, dan E-nya itu $1.035. Triwulan 3 2014 $5.184 itu F-nya, dan yang G-nya itu $1.296. Triwulan 4 2014 $5.523 itu H-nya. Jadi total kas yang dibutuhkan di triwulan 1 $1.000 ditambah 594, jadi hasilnya itu $4.594. Dan di triwulan 2 $894 ditambah 4.141 hasilnya $5.039. Di triwulan 3 $1.035 ditambah 5.184 hasilnya $6.219. Di triwulan 4 $1.296 ditambah 5.523 hasilnya $6.819. Selanjutnya Cornerstone 9.12 penyusunan anggaran kas. Mengapa? Anggaran kas sangat penting untuk kelangsungan suatu usaha. Anggaran kas menjelaskan kepada para manajer tentang jumlah kas yang tersedia untuk menutup beban yang diperhitungkan akan terjadi. Kekurangan kas harus diperhitungkan dan ditangani dengan mengurangi beban atau mencari sumber pendanaan. Informasi mengacu pada Cornerstone 9.4, 9.5, 9.8, 9.9, 9.10 dan 9.11 serta perincian berikut ini. A. Saldo kas minimum yang diperlukan pada setiap akhir triwulan sebesar $1.000. Uang yang dapat dipinjam atau melunasi utang dalam kelipatan $1.000. Bunga sebesar 12% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan hanya untuk jumlah pokok yang dibayar kembali. Semua peminjaman dilakukan pada awal triwulan dan semua pelunasan pinjaman dilakukan pada akhir triwulan. Dan yang B, penyusutan yang dianggarkan sebesar $540 per triwulan untuk overhead dan untuk beban penjualan dan administrasi sebesar $150 per triwulan atau Cornerstone 9.5 dan 9.8. Yang C, anggaran modal 2014 mengungkapkan rencana untuk membeli peralatan sablon tambahan, pengeluaran kas
untuk peralatan tersebut adalah $6.500 dan akan terjadi pada triwulan pertama. Perusahaan berencana untuk mendanai pembelian peralatan tersebut dengan kas operasi ditambahkan dengan pinjaman jangka pendek jika diperlukan. Dan D. Pajak penghasilan perusahaan diperkirakan sebesar $3.469 dan akan dibayar pada akhir triwulan keempat atau cornerstone 9.9. Yang E. Saldo kas awal sebesar $5.200. F. Semua jumlah pada anggaran dibulatkan ke angka terdekat. Diminta susunlah anggaran kas untuk Texas Rex. Solusi: Texas Rex INC anggaran kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Saldo kas awal di triwulan 1 $5.000, di triwulan 2 $1.023, di triwulan 3 $1.611, di triwulan 4 $3.762 dan tahunnya itu $5.200. Sumbernya itu E. Penjualan tunai dan penagihan piutang itu di triwulan pertama 10.600, di triwulan kedua 11.850, di triwulan ketiga 14.775, di triwulan 4 19.625, tahunnya itu 56.850, sumbernya itu 10. Total kas yang tersedia di triwulan 1 $5.000 ditambah $10.600 hasilnya $15.800, di triwulan 2 $1.023 ditambah $11.850 hasilnya $12.873, di triwulan 3 $1.611 ditambah $14.775 hasilnya $16.386, dan di triwulan 4 $3.762 ditambah $19.625 hasilnya $23.387, dan di tahunnya itu $5.200 ditambah $56.850 hasilnya itu $62.50. Dikurangi pengeluaran pembayaran untuk bahan baku di triwulan pertama $4.594, di triwulan kedua $5.039, di triwulan ketiga $6.219, di triwulan 4 $6.819, dan tahunnya itu $22.671. Sumbernya itu 11. Tenaga kerja langsung 1.272, di triwulan 2 1.512, di triwulan 3 1.920, di triwulan 4 2.160, di tahunnya itu 7.852. Oh ya maaf, yang tahunnya itu untuk tenaga kerja langsung 6.864 dan sumbernya itu 4. Overhead di triwulan 1 itu 1.741, di triwulan 2 1.861, di triwulan 3 2.065, di triwulan 3 2.185, di tahunnya itu 7.852,
Sumbernya itu B,5. Beban penjualan dan administrasi di triwulan pertama 1.670, di triwulan kedua 1.790, di triwulan ketiga 2.420, di triwulan 4 2.170, di tahunnya itu 8.050. Sumbernya itu B,8. Pajak penghasilan di triwulan pertama itu kosong, di triwulan kedua itu kosong, dan di triwulan ketiga kosong, di triwulan keempat itu 3.469, tahunnya itu 3.469, sumbernya itu D,9. Peralatan di triwulan pertama 6.500, di triwulan kedua kosong, di triwulan ketiga kosong, di triwulan keempat kosong, dan tahunnya itu 6.500, sumbernya itu C. Total pengeluaran di triwulan pertama itu $15.777. Di triwulan kedua hasilnya itu $10.202, dan hasil yang di triwulan ketiga $12.624, di triwulan 4 $16.803, dan untuk tahunnya itu $55.406. Kelebihan atau kekurangan kas yang tersedia atas kebutuhan di triwulan pertama itu $23, di triwulan kedua $2.671, di triwulan ketiga $3.760, di triwulan keempat $6.584, untuk tahunnya $6.644. Pendanaan peminjaman untuk triwulan yang pertama 1.000, triwulan yang kedua kosong, triwulan yang ketiga kosong, triwulan yang keempat kosong, dan untuk tahunnya itu 1.000. Pembayaran kembali triwulan pertama kosong, triwulan kedua 1.000, triwulan ketiga kosong, triwulan keempatnya kosong, tahunnya 1.000. Bunga triwulan pertama kosong, triwulan kedua 60, dan triwulan ketiga kosong, triwulan keempat kosong, tahunnya 60. Sumbernya A. Untuk pembayaran kembali juga sumbernya itu A. Total pendanaan, jadi totalnya itu untuk triwulan pertama itu $1.000, dan untuk total triwulan kedua itu $1.060. Jadi total triwulan ketiga kosong, dan total triwulan keempat kosong, untuk total tahunnya itu 60. Jadi saldo kas akhir triwulan pertama itu $1.023, dan triwulan kedua $1.611, triwulan ketiga $3.762, triwulan keempat $6.584, dan untuk tahunnya itu $6.584. Menjelaskan dimensi perilaku dari penganggaran.
menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Meski sistem penganggaran yang ideal tidak mungkin ada, tetapi penelitian dan praktik telah menunjukkan beberapa fitur utama yang mendorong tingkat kewajaran perilaku positif. Fitur-fitur tersebut mencakup yang pertama itu umpan balik yang sering kepada kinerja. Manajer perlu mengetahui bagaimana kinerjanya selama tahun berjalan. Laporan kinerja yang sering dan tepat waktu memungkinkan manajer untuk mengetahui keberhasilan usahanya selama ini, untuk mengambil tindakan perbaikan dan untuk mengubah rencana saat diperlukan. Dan yang kedua, insentif moneter dan non-moneter. Insentif moneter atau monetary incentives digunakan untuk mengendalikan kecenderungan manajer yang mengelak dan memboroskan sumber daya dengan mengaitkan kinerja anggaran untuk kenaikan gaji, bonus, dan kenaikan jabatan. Dan insentif non-moneter atau non-monetary incentives termasuk pengayaan pekerjaan atau job enrichment, peningkatan tanggung jawab dan otonomi, program pengakuan, dan sebagainya. Dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pengendalian penganggaran. Selanjutnya, penganggaran partisipatif memungkinkan para manajer subordinasi menjelaskan bagaimana anggaran ditetapkan. Biasanya, tujuan keseluruhan dikomunikasikan kepada manajer yang membantu mengembangkan anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, standar yang realistis. Tujuan-tujuan dalam anggaran digunakan untuk mengukur kinerja. Oleh karena itu, tujuan-tujuan tersebut harus berdasarkan pada kondisi dan harapan yang realistis. Anggaran harus mencerminkan realitas operasi yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat aktivitas aktual, dan yang kedua, variasi musiman, dan yang ketiga, efisiensi, dan yang keempat, tren ekonomi umum. Berikutnya, kemampuan mengendalikan biaya. Idealnya para manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya yang dapat mereka kendalikan. Biaya yang dapat dikendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer. Selanjutnya, ukuran kinerja yang telah lebih dari satu. Perusahaan biasanya melakukan kesalahan karena penggunaan anggaran sebagai satu-satunya ukuran kinerja manajerial. Meskipun ukuran kinerja keuangan penting, penekanan yang berlebihan dapat mempengaruhi kepada perilaku disfungsional yang disebut dengan milking the firm atau miopia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.